Salam jumpa dan salam sehat pemirsa Tempo. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku dan tren masyarakat untuk berbelanja. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat banyak memanfaatkan platform digital ketimbang berbelanja secara langsung, baik itu di minimarket, swalayan, maupun toko grosir. Selain menghindari tatap muka dengan banyak orang, berbelanja secara daring juga dirasa lebih efektif, hemat waktu, dan budget. Tak ayal perubahan tren ini membuat sektor e-commerce naik pamor. Pada 2020, laporan Google menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 400% untuk transaksi di e-commerce akibat masifnya transaksi belanja digital. Lonjakan transaksi ini diikuti dengan banyaknya tenan UKM yang masuk di dalam platform belanja. Nah, bagaimana proyeksi kinerja e-commerce tahun ini? Bagaimana strategi e-commerce di Indonesia menghadapi pesaing baru? Dan bagaimana sektor e-commerce ini bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi terutama di saat pandemi ini. Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, kinerja sektor e-commerce di tengah pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama kami Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia, Mas Hilmi Adrianto. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kabar pandemi, Mas Hilmi. Iya, Mas Burhan. Terima kasih sudah mengundang Tokopedia. Baik, langsung saja kita mulai berdiskusi hari ini dengan Head of Public Policy and Government Relation Tokopedia, Mas Hilmi Adrianto. Mas Hilmi, seperti apa kinerja e-commerce terutama di perusahaan Anda pada tahun kedua pandemi COVID-19 ini? Apakah terjadi kenaikan atau bagaimana? Iya, terima kasih Mas Burhan. Jadi memang selama pandemi ini kita melihat banyak sekali peningkatannya di dalam ekosistem digital gitu. Termasuk salah satu yang merasakannya adalah dari platform Tokopedia, di mana saat ini dari segi penjual kami mengalami kenaikan, jadi sudah ada lebih dari 11 juta penjual yang tergabung di dalam platform Tokopedia, di mana sebelum pandemi ini angkanya sekitar 7,2 juta. Jadi ada kenaikan sekitar 3,8 juta penjual, di mana 100%-nya itu UMKM gitu. Dan skalanya 94% itu berskala ultramikro. Nah, selain dari sisi penjual, kami juga melihat naiknya pengguna aktif bulanan dari yang sebelum pandemi itu sekitar 90 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Jadi memang kami melihat bahwa peningkatan ini tentunya berdampak positif pada baik dari pelaku UMKM maupun juga masyarakat yang menggunakan platform Tokopedia. Kalau dilihat dari barang-barang yang laku ya di marketplace atau di e-commerce ini, ada terjadi pergeseran behavior atau barang-barang apa sih yang paling laris di e-commerce saat ini? Ya, sebenarnya agak berbeda dibanding mungkin pada saat awal pandemi sampai sekarang gitu ya, karena memang trennya berubah-ubah terus gitu, Mas. Cuman memang kalau kita lihat ada beberapa yang cukup peningkatannya terjadi secara signifikan, tapi tetap sama gitu ya. Misalnya kalau kita lihat selama kuartal 3 2021 itu kategori yang cukup diminati itu adalah kesehatan dan perawatan diri. Dan ini mungkin kurang lebih sama ya dari awal pandemi gitu. Kemudian juga dari sisi makanan dan minuman gitu. Ini juga peningkatannya cukup kenceng gitu ya di platform Tokopedia. Selain itu juga ada kecantikan, ibu dan anak dan fashion anak, serta perlengkapan rumah tangga. 5 kategori ini menjadi highlight yang peningkatan transaksinya itu cukup pesat dibandingkan kuartal ketiga di tahun 2020. Kalau lihat ini kan tahun 2021 sudah mau berakhir. Kira-kira proyeksi untuk ke depan e-commerce-nya itu seperti apa?
Apakah akan terjadi pergeseran? Apakah akan terjadi kenaikan kira-kira berapa persen? Dan bagaimana kalau misalnya tahun depan, what if bila pandemi itu udah mulai berakhir, sudah normal? Apakah pertumbuhan e-commerce masih akan signifikan seperti saat ini? Ya, kalau kita lihat dari segi potensi untuk digitalisasi terhadap UMKM dan masyarakat tentunya ke depan masih sangat besar sih Mas gitu. Mengingat saat ini peningkatan yang terjadi seperti yang saya sebutkan dari sisi jumlah penjual maupun juga dari sisi pengguna aktif bulanan itu peningkatannya terjadi secara pesat. Kemudian memang sempat di awal tahun ini gitu kita sempat melakukan riset gitu dengan LPM FEB UI di mana salah satu yang ditanyakan kepada konsumen itu adalah apakah tetap berbelanja online gitu ya setelah pandemi gitu dan mayoritas mereka menjawab akan tetap berbelanja secara online. Jadi memang perubahan behavior ini akan tetap membawa proyeksi yang baik gitu untuk e-commerce ke depannya. Dalam hal ini tentunya Tokopedia akan terus berinovasi serta berkolaborasi bersama para mitra strategis Tokopedia mulai dari pemerintah, asosiasi, UMKM hingga masyarakat luas gitu untuk menjadikan produk UMKM lokal sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia gitu. Jadi Tokopedia nantinya ke depan itu akan lebih menggencarkan lagi inisiatif-inisiatif yang hyperlokal. Jadi produk-produk unggulan yang ada di daerah itu tetap akan semakin berkembang serta mendorong pegiat usaha lokal untuk bisa bangkit bersama dan membantu pemulihan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, kinerja sektor e-commerce di tengah pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Baik, langsung saja kita lanjutkan diskusinya. Saya kembali ke Mas Hilmi, Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia. Mas Hilmi, apa strategi untuk menghadapi munculnya pesaing-pesaing baru yang semakin menjamur? Nah, ini kan e-commerce makin banyak kan gitu kan. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Silakan Mas. Iya, kami di Tokopedia memang melihat sebenarnya adanya pesaing-pesaing baru itu menjadi sebuah kesempatan gitu. Jadi memang dari sisi entitas tentunya kita tidak bisa berkomentar lebih lanjut gitu ya karena memang entitasnya lain gitu. Cuman dari segi inovasi ini justru dengan adanya pesaing-pesaing baru, inovasi-inovasi tentunya akan bermunculan dan akan menjadi persaingan yang sehat gitu antara satu dengan yang lain gitu. Karena tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan dari UMKM maupun juga kehidupan dari masyarakat. Nah, tentunya kunci bagaimana untuk bisa menjadi bersaing secara sehat itu adalah kalau dari sisi Tokopedia kita melihat pentingnya kolaborasi dan inovasi. Jadi kolaborasi dengan berbagai mitra strategis gitu ya seperti dari pemerintah, kemudian juga asosiasi UMKM, masyarakat luas, akademisi dan lain-lain. Kemudian juga berinovasi untuk memunculkan program-program baru, kemudian juga mungkin fitur-fitur baru yang bisa mempermudah hidup dari UMKM yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya mungkin inovasi yang terus dilahirkan misalnya seperti selama masa pandemi ini adalah seperti digitalisasi pasar tradisional gitu, di mana yang sebelumnya masyarakat di Indonesia berbelanja secara langsung ke
pasar tradisional kini sudah bisa berbelanja pasar tradisional di Tokopedia gitu. Demikian juga untuk Tokopedia dulunya tidak ada seksi program atau kategori untuk kuliner, tapi kini sudah ada Tokopedia Nyam di mana para pegiat UMKM di kategori makanan dan minuman itu bisa berkarya. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang tentunya dengan adanya kompetisi yang sehat itu antara satu pemain dengan pemain yang lain akan semakin baik untuk untuk kehidupan dari ekosistem digitalnya sendiri. Begitu, Mas Burhan. Nah, kalau melihat perkembangan yang saat ini begitu cepat terjadi ya, kira-kira bagaimana peta inovasi e-commerce di masa mendatang itu? Market dengan tier berapa yang akan disasar dan seperti apa segmentasinya? Ya, Tokopedia sendiri terus berusaha untuk fokus kepada go lokal, Mas. Gitu. Jadi lewat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah gitu, kita berusaha untuk mengedepankan para pegiat usaha lokal untuk bisa menjadi juara di kotanya masing-masing, sehingga tidak perlu untuk pindah ke ibu kota untuk menjadi juara gitu. Nah, langkah ini tentunya kita ambil dengan berbagai pertimbangan, sekaligus juga menghidupkan kembali ekonomi-ekonomi yang ada di daerah agar semakin kuat dan UMKM-nya juga naik kelas. Nah, berbagai inisiatif yang memang sudah kita lakukan, antara lain di daerah itu ada namanya, kalau di Tokopedia ada kumpulan toko pilihan gitu. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kita mencoba mengkurasi dan menemukan produk-produk UMKM lokal dari daerah setempat agar bisa menjadi juara di daerahnya, bahkan kalau bisa secara nasional. Kemudian juga ada kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, ada digitalisasi pasar tradisional. Saat ini juga ada Tokopedia Now gitu, di mana dengan teknologi geotagging ini pembeli bisa memenuhi kebutuhan harian dari penjual terdekat dalam waktu pengiriman 2 jam saja. Kemudian juga adanya waktu Indonesia Belanja lokal, di mana diadakan setiap tanggal 25 hingga akhir bulan, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hariannya dengan lebih efisien dari pegiat usaha lokal setempat gitu. Nah, untuk bisa membuat UMKM-nya juga semakin mampu mengoptimalkan platform digital seperti Tokopedia, pendampingan dan pelatihan tentunya terus dilakukan bagi para UMKM lokal dari Tokopedia gitu, sehingga nantinya kita harapkan mereka bisa berkembang tidak hanya dari sisi bagaimana mampu memproduksi, tapi juga mampu memasarkan produknya secara online. Dan kita contohnya kita lewat dari sekolah Kilat Seller dan berbagai pelatihan dengan pemerintah baik di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota madya. Nah, ini sih yang rencananya akan terus kita upayakan dan kita galakkan agar nantinya seluruh pihak lebih semangat lagi, lebih gencar lagi berkolaborasi dan bersinergi agar benar-benar bisa membantu para pegiat usaha lokal itu bisa membantu peningkatan ekonomi serta pemulihan di ekonomi di masing-masing daerahnya, bahkan kalau bisa berkontribusi kepada ekonomi secara nasional. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang diupayakan dengan lebih baik adalah menggandeng hiperlokal ya. Nah, apakah ada satu inovasi lainnya melihat kita saat ini e-commerce di Indonesia begitu banyak inovasinya. Tokopedia sendiri sudah bergandengan tangan dengan Gojek, tapi kompetitor juga tidak mau kalah tentunya kan. Ada Shopee, ada Grab, ada Bukalapak dan segala macam juga tentu akan mengikuti jejak langkah itu. Kemudian juga kompetitor juga sudah masuk ke dunia perbankan kan gitu kan. Nah, terus apalagi nih yang akan bisa kita lihat di tahun 2022 mendatang, inovasi-inovasi baru, dan kita juga mungkin berharap-harap cemas mungkin masuknya pemain baru seperti kayak Amazon.com ke Indonesia seperti itu. Silakan. Ya, salah satu inovasi yang lahir dari kolaborasi sebenarnya yang terus diupayakan oleh Tokopedia adalah memfasilitasi para UMKM agar bisa bersaing produk-produknya serta semakin naik kelas gitu.
Nah, salah satu upaya yang memang kita lakukan itu adalah kita menyasar para pelaku usaha lokal itu agar bisa memiliki izin usaha gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar nantinya apabila mereka sudah memiliki izin usaha gitu ya, mungkin bagi pedagang berskala mikro ataupun ultramikro memiliki NIB, itu mereka akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sekaligus bisa mendapatkan KUR untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih lanjut gitu. Dan memang dari Tokopedia sendiri kita berkonsentrasi kepada justru karena memang konsentrasi dari market dari e-commerce kan memang paling banyak di Pulau Jawa. Nah, kita memang saat ini menggerakkan berbagai daerah gitu ya untuk bisa semakin berkarya gitu produk-produk lokalnya. Saat ini memang kita melakukan kegiatan seperti Bangkit Bersama untuk dengan pemerintah daerah gitu untuk bisa memunculkan lagi nih champion-champion yang ada di lokal yang untuk bisa menginspirasi para pelaku UMKM di daerah setempat gitu. Jadi saat ini memang sudah hadir di Solo, Surabaya, dan Semarang, dan nantinya itu akan berkembang ke kota-kota lainnya. Dan kita harapkan nantinya setelah mereka bergabung itu bisa semakin banyak lagi yang produk-produk yang menjawab kebutuhan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, kinerja sektor e-commerce di tengah pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas dipaparkan oleh narasumber kita yang telah hadir. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Mas Hilmi Adrianto, untuk memberikan closing statement. Ya. Tentunya di masa pandemi ini para pelaku usaha lokal di Indonesia kita harapkan bisa terus bersemangat untuk bisa semakin menjawab kebutuhan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Dan Tokopedia tentunya siap berkolaborasi serta akan terus memunculkan inovasi-inovasi baru agar semua pihak baik dari pelaku UMKM maupun masyarakat Indonesia bisa bangkit bersama dan mampu berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi secara nasional. Baik, terima kasih atas pernyataan penutupnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia, Mas Hilmi Adrianto, yang sudah hadir dalam diskusi kabar pandemi kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga diskusi yang tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat dan kru yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.